Jadi never give up, go get your dream, and do your best, dan sisanya serahin sama Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuni Nurisnaini, mahasiswa Teknik Dirgantara Angkatan 2021. Ini adalah podcast pertama Bintang, Bincang Interaktif Penerbangan. Nah, ini adalah salah satu program kerja dari Himpunan Mahasiswa Teknik Dirgantara tahun 2021-2022. Nah, mungkin Sobat Dirga nih penasaran nih, kenapa namanya Bintang? Ya, kami memberi nama Bintang dengan harapan semoga podcast ini dapat bersinar dan memberikan informasi yang menarik serta bermanfaat bagi penontonnya. Nah, kalau untuk Sobat Dirga itu sebutan untuk penonton yang menonton podcast Bintang. Nah, di podcast pertama ini kami mengambil tema transformasi jenjang pendidikan dengan judul lulus D3, lanjut kuliah atau kerja. Saya nggak bakal sendirian nih. Saya bakal ditemani dengan tamu yang spesial. Kira-kira Sobat Dirga bisa nebak Kak, siapa tamu kita hari ini? Mbak Anissa Hayu, seorang mahasiswi alih jalur dari D3 Aeronautika ke S1 Teknik Dirgantara. Kita sudah terhubung ke Mbak Anissa. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak pagi ini? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Anissa karena sudah bersedia hadir dan mau meluangkan waktunya untuk sekedar sharing-sharing dan bincang-bincang di podcast Bintang. Nah, mungkin Mbak Anissa Ayu bisa memperkenalkan diri dulu agar Sobat Dirga nih lebih kenal nih dengan Mbak Anissa. Oke. Halo Sobat Dirga, perkenalkan nama aku Anissa Hayu. Teman-teman biasa manggil aku Nisa. Nah, aku itu alumni D3 Aeronautika Angkatan 18, saat ini menjadi mahasiswi TD 2021. Nah, sekarang ini aku juga aktif di kampus sebagai di bagian penerimaan mahasiswa baru. Jadi buat Sobat Dirga yang masih SMA atau kuliah pengen kepo-kepo nih tentang ITDA, bisa nih nanya-nanya ke aku nantinya. Nah, iya buat Sobat Dirga yang masih SMK nih atau SMA yang pengen nyari kuliah penerbangan bisa langsung nanya nih ke Mbak Anissa Hayu, ya kan Mbak? Bener banget, langsung aja tanya ya. Ya, nah ini Mbak pertanyaan pertama nih, bagaimana adaptasi Mbak dalam melanjutkan studi D3 ke S1? Lalu bagaimana Mbak proses alih jalurnya? Mungkin Mbak Anissa bisa menceritakan sedikit. Nah, kalau untuk adaptasi sih sejauh ini baik ya. Selama di alih jalur ini aku menikmati, jadi kayak aku happy aja melewati proses-prosesnya. Dan di alih jalur ini tuh aku nggak belajar sama angkatan 2021 aja, tapi aku belajar sama anak angkatan 2020, angkatan 2019, jadi lebih banyak teman-temannya. Nah, kalau untuk prosesnya sendiri itu gampang banget. Kita tinggal daftar aja di pmd.itda.ac.id. Nanti di situ kita memilih jalur alih jalur, kemudian nanti diminta upload berkas-berkas yang dibutuhin. Nah, salah satunya itu transkrip nilai. Setelah itu transkrip nilai kita akan disidangkan atau dikonversikan untuk, karena aku dari D3 masuk ke S1 Teknik Dirgantara, nah nanti itu konversinya berapa yang diakui. Nah, selama nunggu konversi itu kurang lebih 1 minggu aja sih. Nah, kalau udah, nanti tinggal kita dihubungin lagi, terus kita diminta persetujuan. Kita mau nggak konversinya itu segini. Nah, kalau kemarin itu aku dari D3 Aeronautika ke S1 Teknik Dirgantara, ada 80 SKS yang diakuin. Jadi aku tinggal nambah sisanya. Gampang banget sih. Jadi kalau mau daftar alih jalur, di ITDA aja. Oh, untuk prosesnya berarti gampang ya Mbak, nggak ribet juga? Iya, gampang banget, tinggal daftar, nunggu, terus nanti dihubungin lagi. Wah, baik Mbak. Nah, dari CV Mbak Anissa nih saat menempuh pendidikan D3, pernah melaksanakan kerja praktek atau OJT di PT Merpati. Kira-kira job desk-nya itu ngapain aja ya Mbak? Waktu OJT itu kan aku D3 Aeronautika yang jurusannya aku di Airframe Powerplant ya. Itu lebih fokus ke teknisi pesawat udara. Nah, waktu itu aku OJT selama 3 bulan. 2 bulan aku sebagai teknisi, di situ aku magang pesawat
Boeing tipe 737-500, dan di situ kan kita kan bebas milih gitu loh. Kita mau belajar di bagian apa. Nah, waktu itu aku ngambil di bagian cargo maintenance sama di cabin. Nah, setelah itu aku masih punya waktu 1 bulan. Nah, 1 bulan itu aku dapat kesempatan buat belajar di PPC. Nah, di PPC itu aku mendapat kesempatan untuk controlling maintenance dari pesawat Boeing 737-500 milik maskapai NAM Air. Kemudian aku ada dikasih kesempatan juga buat nyiapin maintenance dari pesawat ATR 72600. Tuh. Nah, Mbak, bisa Mbak ceritakan nggak kira-kira kesulitan apa yang Mbak rasakan waktu kerja praktek itu, Mbak? Kalau untuk kesulitannya itu, karena kan sebelumnya kita kuliah itu online ya, karena waktu itu kan pandemi, kuliah online, praktikum juga online, belum pernah nyentuh pesawat sama sekali. Nah, waktu di MMF itu, jadi datang-datang kita harus langsung membaur gitu sama semuanya, sama teknisinya, sama engineer-nya, dan di situ waktu itu aku bareng sama STPI Curug, mereka itu berbanyak, dan kita cuma berlima atau berenam gitu, tapi ada juga waktu itu aku barengan sama anak TD juga, ITDA, terus jadi kita kenalan, terus kita bareng-bareng belajar di sana, dan satu lagi kita tuh harus aktif ya, karena kalau kita nggak aktif nanya-nanya, kita tuh nggak tahu nanti, kayak teknisi tuh nggak nungguin kita nanyain, kamu mau belajar apa gitu tuh nggak, tapi bener dari kita sendiri yang harus aktif bertanya, kayak gitu. Baik, Mbak. Mungkin Mbak bisa menceritakan nih, Mbak, pengalaman yang paling menarik saat OJT. Kalau untuk pengalaman yang paling menarik itu ini sih, karena kan aku basicnya yang tadi di teknisi pesawat ya, tapi aku dapat kesempatan buat belajar di bagian engineering di BPC. Ada juga sih pengalaman yang lucu, karena kan selama ini di kampus itu kan kita adanya pesawat-pesawat kecil ya, Bravo, Cessna gitu. Terus kita pertama kali ke sana itu yang kita handle itu pesawat Boeing 737-500. Dan di situ aku belajar untuk pertama kalinya buka tutup pintu pesawat, kayak yang kalau kita lihat pramugari gitu kan kayak gampang banget ya buka tutup pintu pesawat, tapi ternyata realitasnya itu berat banget teman-teman. Jadi kayak yang aku sampai waktu itu kan karena aku kecil ya, terus pintu pesawatnya itu kan berat banget, terus kita harus naik tangga gitu buat buka tutupnya. Nah, waktu itu aku tuh nggak bisa, karena ternyata emang karena belum kebiasa juga ya, itu kan ada yang harus dipencet gitu gitulah. Nah, itu aku nggak bisa bukanya kan, terus nggak bisa nariknya juga karena berat, tapi setelah terbiasa kan jadi bisa. Nah, waktu aku belum kebiasa itu, aku sampai waktu aku naik tangga, waktu naik pesawat itu sampai disemangatin sama teman-teman dari bawah, sama teknisi-teknisinya juga. Jadi kayak itu pertama kalinya banget sih belajar buka tutup pintu. Berarti sekarang sudah bisa Mbak buka tutup pintu pesawat, Mbak? Iya, udah bisa. Nggak ada niatan untuk daftar jadi pramugari gitu, Mbak? Dulu sih sempat, makanya kepo gimana tuh buka tutup pintu pesawat. Ternyata emang ya berat sih. Tapi kalau udah biasa, ya jadi kita kebiasa. Baik, Mbak. Nah, ini mungkin salah satu pertanyaan yang paling banyak Sobat Dirga tanyakan. Jujur saya juga penasaran nih, Mbak. Alasan mengapa Mbak Anissa mau melanjutkan studinya di ITDA dan kenapa tidak memilih kampus penerbangan yang lain, Mbak? Kenapa pilih ITDA? Karena sebenarnya kan dari awal aku udah di ITDA, di D3 Aeronautika. Terus di tahun ini tuh ada kesempatan baru banget dibuka, ITDA itu buka alih jalur. Di awal emang aku udah pengen buat lanjut sekolah lagi, dan kebetulan ITDA ini membuka kelas alih jalur bagi mahasiswa D3 Aeronautika ke S1 Teknik Dirgantara. Dan kalau aku udah survei sih, untuk di kampus-kampus lain tuh, untuk konversinya itu ada yang nggak banyak diakuin gitu loh. Sedangkan di ITDA itu kita banyak diakuinya, sekitar 80 SKS itu, jadi nggak perlu nambah banyak-banyak lagi. Nah, terus ITDA juga punya kerjasama dengan universitas di luar negeri, jadi kita bisa setelah S1 nanti bisa lanjut S2 kayak gitu. Oh, berarti ini termasuk
angkatan pertama ya Mbak Ali jalurnya? Iya, untuk saat ini angkatan pertama Ali jalur ada 3 orang. Oh, baik Mbak. Nah, menanggapi persoalan dilema Mbak Anissa setelah menyelesaikan pendidikan D3 nih, memilih antara lanjut pendidikan atau pekerjaan Mbak? Kalau waktu itu memang sebenarnya setelah lulus D3 tuh pengennya kerja dulu. Cuman karena kita tahu ya kondisinya sekarang lagi saat ini dan alhamdulillahnya aku tuh dapat kesempatan buat lanjut sekolah lagi. Jadi kayak aku nggak mau nunggu lama-lama dan ya udah akhirnya aku ngambil keputusan buat lanjut lagi untuk sekolah dulu kayak gitu. Oh, baik Mbak. Ini setelah lulus S1, Mbak Anissa punya rencana untuk melanjutkan ke S2, Mbak? Pengen banget sih, itu salah satu impian aku buat lanjut S2. Oh, baik Mbak. Kira-kira sudah dipikirkan nggak nih Mbak Anissa pengen S2-nya itu di mana? Kalau untuk S2 ada sih beberapa universitas yang udah direkomendasikan sama kampus dan kebetulan kan waktu itu aku pernah ikut SE juga ya, studi ekskursi dari kampus. Terus ada sih beberapa rekomendasi universitas buat lanjutin S2 dari kampus. Nah, salah satunya itu ada di Taiwan dan ada juga yang kerjasama dari kampus itu di Vietnam sama Prancis. Itu. Baik Mbak, terima kasih Mbak. Mungkin yang terakhir nih Mbak Anissa bisa memberikan kalimat motivasi agar Sobat Dirga sekalian ini lebih semangat nih kuliahnya Mbak. Kalau dari aku sendiri sih selalu berpikiran untuk nggak pernah menyerah. Jadi never give up, go get your dream, and do your best. Dan sisanya serahin sama Tuhan. Baik Mbak, sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Anissa karena sudah mau berbincang-bincang dan sharing-sharing di podcast Bintang. Semoga Mbak sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Mbak. Nah, untuk Sobat Dirga nih yang sekiranya pengen request, kira-kira siapa lagi yang bakal kita undang di podcast selanjutnya, Sobat Dirga bisa langsung komen di kolom komentar ataupun langsung DM di IG kami hmtd_itda. Nah, terima kasih karena sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman kalian, agar kami juga semangat nih bikin podcastnya. Bangun pagi langsung ke sawah, di jalan ketemu Pak Camat. Pendidikan bukan cuma cari ijazah, tapi cari ilmu yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.